Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Takwa kunci dalam segala hal. Takwa dalam hal ibadah. Takwa dalam hal mencari nafkah dan rizki. Takwa dalam di masjid. Takwa dalam perjalanan. Takwa dalam rumah tangga. Takwa saat belajar. Takwa saat mencari dunia. Takwa untuk memperjuangkan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci kebahagiaan takwa, kunci keselamatan takwa. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang diselamatkan dari siksa neraka Jahannam adalah orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, banyak perintah-perintah Allah dan tidak ada di antara kita yang mampu menyempurnakan perintah Allah, dan tidak ada yang mampu menjauhkan dirinya dari segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita memiliki kewajiban dalam hal ta'at. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Tapi dalam hal larangan, tidak boleh kita menjauhkan larangan Allah sesuai kemampuan kita. Kalau apa yang dilarang oleh Allah harus sebenar-benar sami'na wa ata'na, dan kita menjauhkan diri lahir batin dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam hal ibadah, Allah tidak memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, semampu kita menjaga ibadah-ibadah, semampu kita menjaga salat malam, semampu kita menjaga baca Al-Quran setiap hari. Semakin banyak ibadah kita, berarti kita sendiri yang akan mendapatkan balasannya dan kebahagiaannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang beramal salih, itu kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat keburukan juga kembali kepada dirinya sendiri. Tinggal anda milih. Kalau anda benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah, dan nilai ridha Allah sebuah keinginan yang cukup tinggi, dan yang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba dunia dan akhirat adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan para alim ulama, keinginan para awliya, keinginan para salih dan salihah, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yakin dengan ridha Allah kita mendapatkan segala urusan kita diterima oleh Allah dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu menuju ke ridha Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan masjid. Masjid dalam sejarah Islam memiliki keutamaan yang cukup luar biasa. Masjid bukan hanya tempat salat berjamaah, tapi masjid tempat silaturrahim. Masjid tempat kita saling mengisi. Masjid tempat belajar ilmu. Masjid tempat akad nikah. Masjid tempatnya kita bermusyawarah. Malah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama amalan waktu beliau berhijrah ke kota Madinah, pertama gerakan dan amalan yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Begitu masuk di batasan kota Madinah, membangun Masjid Quba, menjadi pertama masjid sesudah datangnya Islam. Kemudian begitu Rasulullah SAW sampai di tanah kota Madinah, membangunkan Masjid Nabawi. Sebelum Rasulullah SAW mencari posisi tempat tinggalnya, sebelum mencari rumahnya beribadi, Rasulullah memfikirkan masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dengan keramian masjid, makmurkan masjid akan pula makmurkan umat Islam. Begitu juga pula umat Islam menjadi tanda kekuatan umat Islam, tanda kemakmuran umat Islam, dan juga tanda suksesnya umat Islam. Lihatnya dari masjid. Kalau kita melihat sejarah Islam di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di zaman Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali rahimahumullahu ta'ala,
kalau kita kembali kepada sejarah mereka, melihat mereka benar-benar mengutamakan masjid, menghargai masjid, mengagungkan masjid. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan orang-orang yang menggantungkan kalbunya ke masjid, mencintai masjid dan senantiasa mengutamakan masjid dalam segala urusannya dan tidak pernah menjauhkan diri daripada masjid, akan terjamin mendapatkan husnul khatimah dan juga di hari kiamat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.